Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini pada video pembelajaran sesi ke-6, kita akan membahas mengenai select pada nilai teratas di sebuah record, yaitu select top, kemudian nilai minimum dan maksimumnya, kemudian nanti juga akan ada fungsi seperti count, average, kemudian sum. Setelah itu juga nanti akan ada untuk operator seperti like. Oke, langsung saja kita akan coba untuk implementasi dari keempat materi ini. Yang pertama, kita nanti akan mengimplementasi klausa top, limit, sama row num. Oke, kita mulai dari awal ya. Jadi intinya di sini klausa top atau sintak yang kita pakai nanti adalah top itu digunakan untuk menampilkan record dari jumlah tertentu secara spesifik. Jadi dari jumlah tertentu secara spesifik. Misalkan kita hanya menampilkan 1 teratas, 2 teratas, 3 teratas. Jadi nanti yang akan tampil adalah spesifik pada nilai tersebut. Ya, langsung saja kita akan coba implementasikan menggunakan SQL Server Management Studio ya. Pertama kita akan koneksikan untuk SQL Server Management Studio. Setelah itu di sini saya akan usahakan untuk selalu membuat database baru dan tabel baru di setiap sesi video pembelajaran. Karena yang pertama saya ingin membiasakan untuk kalian terutama yang masih belajar biar tidak lupa bagaimana cara membuat database, bagaimana cara membuat tabel. Kemudian selain itu juga karena terbiasa, saya pikir nanti pembelajaran konteks keseharian kalian bisa menjadi lebih mudah. Oke, langsung saja saya akan buka untuk query baru pada database SQL Server Management Studio. Saya awali dengan new query ya. Ya, di sini saya akan membuat database baru. Jadi kita create dulu, kemudian database. Setelah itu nama database-nya ya. Nama database-nya akan saya beri nama pembahasan sesi kita sesi 6 hari ini, pembahasan sesi 6. Oke, setelah itu langsung kita execute. Nanti secara otomatis database ini seharusnya sudah akan langsung di-create atau langsung dibuat sehingga kita bisa melihat tampilannya di sini. Nah, ini sudah langsung masuk pada pembahasan sesi ke-6. Setelah itu kita close saja ini. Langkah selanjutnya kita klik pada database-nya, kemudian kita buat query yang baru. Di sini nanti kita akan mulai mencoba untuk ngoding sintak dari 4 materi ini. Yang pertama, untuk menyeleksi record tertentu atau record secara spesifik pada sebuah tabel, otomatis kita harus membuat tabel itu terlebih dahulu. Kita akan membuat tabel, create tabel, kemudian nama tabelnya di sini saya akan membuat tabel dengan nama mahasiswa. Kemudian saya buat ID mahasiswa. Oh ya, untuk bagi teman-teman yang sudah terbiasa membuat tabel, kalau ingin membuat sebuah kolom atau field, itu diusahakan yang pertama, kalau misalkan bisa disambung satu kalimat seperti ini nggak apa-apa, satu kata ya ini ya, atau dikasih underscore, itu nggak apa-apa. Jangan dikasih spasi, karena spasi nanti itu pasti akan dihitung sebuah karakter juga. Jadi kalau bisa digabung seperti ini atau dikasih underscore. Nanti tergantung kalian ingin
model yang seperti apa bisa kalian coba sendiri, nanti kalian implementasikan sendiri. Kalian terbiasa dengan underscore atau tanpa underscore boleh. Oke, setelah itu kita tentukan tipe datanya. Saya pakai tipe data variabel karakter. Kemudian panjangnya adalah 15. Karena ini nanti akan saya buat primary key, jadi saya set untuk not null. Kemudian akan saya buat primary key. Setelah itu nama mahasiswa, saya pakai variabel karakter juga. Saya tentukan panjangnya adalah 50. Ini saya perbolehkan untuk 0. Kemudian selanjutnya jenis kelamin. Ini akan saya pakai 2 aja. Oh, 1 saja, 1 karakter, hanya laki-laki dan perempuan. Ini juga saya perbolehkan. Oh, tidak, saya perbolehkan 0. Jadi harus diisi not 0. Kemudian setelah jenis kelamin, kemudian ada alamat. Alamat mahasiswa. Varchar. Karena alamat saya pakai nilai maksimum ya. Kemudian ini saya perbolehkan untuk 0 juga. Oh, sebelum alamat ada tanggal lahir ya. Tanggal lahir di sini setelah nama, saya buat nama tanggal lahir. Kemudian varchar tanggal lahir ini saya pakai date aja ya. Saya pakai date. Ini tidak saya perbolehkan untuk 0. Jadi not 0. Oke, kita sudah menentukan kolom dari tabel mahasiswa, yaitu ID mahasiswa, tipenya varchar, panjangnya 15, dan dia harus terisi not 0. Kemudian dia tipenya adalah primary key. Jadi data ID mahasiswa atau NIM ya mahasiswa itu. NIM mahasiswa itu tidak boleh sama antar mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa nanti pasti akan punya NIM yang berbeda. Setelah itu ada nama, kemudian tanggal lahir. Ini saya pakai tipe data date. Kemudian jenis kelamin, variabel karakter cuma 1 karena L sama P, laki-laki sama perempuan. Kemudian yang terakhir adalah alamat mahasiswa. Setelah itu kita execute. Setelah kita execute selesai, kemudian kita akan tampilkan. Select bintang from mahasiswa. Kita blok lagi, kita execute lagi. Di sini sudah tampil NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, sama alamat. Kemudian kita akan isi. Database mahasiswa. Kita isi, karena kita ingin isi keseluruhan, maka kolom tidak perlu kita tuliskan ya, nggak masalah kalau kita isi secara keseluruhan. Kemudian untuk penulisan string, maka ya mau tidak mau harus kita kasih petik untuk penulisan string. Ini NIM-nya saya pakai seperti ini aja ya, NIM 01. Ini saya buat contoh aja. Kemudian tanggal lahir misalkan tahun dulu 1999 misalkan. Kemudian bulan 10 misal, kemudian tanggal 12. Setelah itu jenis kelamin laki-laki, kemudian alamat Malang. Saya copy paste atau bisa kita pakai koma, tapi di sini saya pakai copy paste aja. Karena saya yang pertama tidak ingin nanti ada beberapa kondisi yang mengakibatkan satu sintak itu salah, maka saya pakai seperti ini saja. Kemudian namanya juga akan saya ganti
Oke. Kemudian tanggal lahirnya saya buat sama aja. Ini kota kelahirannya aja yang saya buat berbeda atau alamatnya. Jakarta, kemudian Blitar, kemudian Manado, kemudian ini misalkan Aceh. Oke, ini akan saya eksekusi. Saya eksekusi, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 data yang berhasil masuk. Kemudian akan saya tampilkan. Oke ya, sudah tampil NIM 1 sampai 5. Kemudian namanya juga mulai dari Ferry sampai Anthony. Tempat tanggal lahirnya ini saya buat sama tadi ya, belum sempat saya rubah. Yang saya rubah adalah alamatnya. Ya, sekarang kita lihat pada pembahasan ini. Jadi di sini select top itu atau klausa top atau sintak top itu dipakai untuk menampilkan record yang spesifik. Record spesifik ini yang akan ditampilkan itu berupa number ya. Number atau angka atau persentase. Kita akan coba berupa angka dulu. Jadi di sini select top, kemudian angka yang ingin kita tampilkan. Jadi berapa record, setelah itu nama kolomnya, kemudian dari tabel apa, terus kondisinya seperti apa. Oke, sekarang kita akan coba di sini. Jadi yang pertama kita akan coba select. Ini sebenarnya pakai bintang juga bisa. Tapi karena di sini harus kalau ada nama kolomnya ya. Oh, kita pakai bintang aja. Coba kita pakai bintang dulu. Dari nama tabelnya DBO mahasiswa. Kita akan coba seperti ini dulu tanpa ada satu kondisi where. Kita akan coba terlebih dahulu tanpa where. Apa sih yang akan ditampilkan? Kita testing. Kita akan menyeleksi 3 record teratas dari tabel mahasiswa. Kita coba. Oke, di sini sudah tampil 3 record mahasiswa teratas. Oke, berarti ini nggak ada masalah, Dok. Kita pakai select bintang from, kemudian tanpa sebuah kondisi di belakangnya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Seperti apa sih kalau kondisi itu? Contohnya, nah ini contoh yang pertama, dia ternyata juga tidak ada kondisinya. Kemudian untuk contoh yang kedua, oh ini pakai limit, ini pakai MySQL ya. Contoh yang kedua, dia menggunakan row num. Menggunakan row num. Kemudian contoh yang ketiga, dia menggunakan klausa persentase. Kemudian contoh yang keempat, dia menggunakan tetap top, kemudian ada kondisi. Oh, ini kondisinya ternyata. Oke. Sekarang kondisinya itu ternyata adalah untuk satu kondisi yang sama ya. Jadi kalau ingin satu kondisi yang sama, maka record data kita harus kita tambahi. Kota kelahiran tadi, kalau bisa kita akan beri tambahan data, yaitu dengan 2 atau 3 kota yang sama. Kita akan beri tambahan data untuk 2 atau 3 kota yang sama. Sekarang kita lihat dulu total berapa banyak kota yang sudah kita tulis. Oke. Kita akan tambahkan 2 record lagi dengan NIM NIM 67, kemudian nanti nama yang berbeda, tanggal lahir sama jenis kelamin kita bisa samakan. Hanya untuk alamatnya nanti kita akan buat alamat di Kota Malang. Nanti kita akan lihat. Oke, ini berarti di sini ya, 2 record ini ya. Jadi ini saya tambahkan 6, kemudian ini 7. Setelah itu namanya saya ganti Jeffrey. Anthony saya buat Antonio. Untuk ini saya buat sama. Kemudian kotanya ini ya, Malang. Ini juga Malang. Kemudian ini saya blok
khusus pada yang ingin saya masukkan saja, jadi saya eksekusi. Setelah itu saya tampilkan lagi. Oke, di sini sudah tambah, yaitu pada NIM ke-6 dan NIM ke-7 dengan alamat mahasiswa yang sama, yaitu di Kota Malang dengan alamat mahasiswa di NIM 1. Nah, sekarang saya akan coba tambahkan di sini kondisi ya, where alamat mahasiswa sama dengan Malang. Ini kalau top 3 nanti bisa keseluruhan ya ditampilkan. Top 2 aja. Jadi kalau kita lihat kemungkinan nanti yang tampil itu adalah NIM 01 dan NIM 06. Ini kalau kita lihat dari logikanya ya, tapi kita nggak tahu, kita jalankan dulu. Oke, ternyata yang tampil benar yaitu NIM 1 dan NIM 6. Sedangkan NIM 7 tadi yang juga beralamat Malang tidak ditampilkan. Karena dia hanya memanggil top 2. Sedangkan kalau kita pakai top 3, ya otomatis nanti dia akan ditampilkan seluruhnya. Top 4 pun juga seperti itu. Karena datanya yang kondisi di alamat mahasiswa di Malang itu hanya 3 orang, maka kalau kita cari top 4 pun yang tampil juga akan tetap 3. Tapi berbeda kalau misalkan kondisi ini kita hilangkan. Kalau kondisi ini kita hilangkan, maka yang akan tampil adalah NIM 1 sampai 4. Tidak peduli alamatnya di mana, tanggal lahirnya berapa, kemudian jenis kelaminnya apa, namanya siapa, nggak ada. Karena nggak ada kondisi ya. Nggak ada kondisi yang menunjukkan spesifik itu. Maka seluruhnya akan ditampilkan. Oke, sekarang kita lihat tadi, selain kondisi itu tadi, ada juga yaitu prosentase. Yaitu selain top dengan number, sekarang pakai prosentase. Kita tinggal nambahkan aja. Jadi di sini kita bisa copy, kita paste di bawahnya. Kalau di sini kita nambahkan prosentase. Kita akan nampilkan kalau 4% terlalu sedikit ya. 10% aja dari 7 data. 10% dari 7 data. Kira-kira yang tampil nanti ada berapa baris data yang tampil. Kita lihat aja. Oke, kalau 10% hanya 1, pasti ya. Kalau 100% tampil 7, kalau 10% pasti tampil 1. Kalau 20% kita lihat berapa yang akan ditampilkan. 2. 30%, 40% nanti bisa kalian coba lagi. 50% yang akan ditampilkan 4. Nanti kalian coba lagi. Jadi dia akan mengkalkulasi jumlah data, jumlah record, kemudian dikalkulasi dengan prosentase. Kemudian dia akan ditampilkan. Nah, sekarang kalau misalkan saya akan mencari 50% dari mahasiswa, kemudian saya pakai kondisi. Kondisinya adalah ketika alamat mahasiswa, alamatnya yaitu berada di Malang. Kita akan lihat, kita akan mencari 50% dari mahasiswa yang beralamat di Malang. Berapa yang akan tampil? Yang akan tampil ada 2. Dari 3 record tadi ya. Yang akan tampil ada 2. Kalau di sini saya mencari 20%, maka yang akan tampil adalah 1. Jadi ini untuk seleksi ya. Untuk yang lain kalau kita pakai row number, kita coba ya. Jadi di sini select keseluruhan data dari nama tabelnya, di mana kondisi row number itu kurang dari sama dengan 3. Kita lihat seperti apa nanti akan tampilnya. Akan tampil list datanya. Select bintang from DBO mahasiswa, kemudian where row row 6 ya. Ya, where row 6, row number tapi disingkat row 6. Lebih kecil sama dengan 3. Select bintang from mahasiswa,
di mana row 6 itu lebih kecil sama dengan 3. Kita lihat. Nah, ini ternyata ada yang salah di sini. Kita lihat di sini. Row 6. Oh, row 6 ini hanya dipakai untuk Oracle. Ya, ini saya tidak membaca tadi untuk detailnya. Ternyata row 6 itu dipakai oleh Oracle. Jadi tidak bisa kita pakai untuk SQL Server atau MySQL. Hanya untuk Oracle. Jadi nggak bisa ini nggak bisa dipakai. Ini hanya untuk Oracle. Nah, oke, jadi ini sudah selesai. Sekarang selanjutnya yaitu untuk select minimum dan maksimum. Kalau select minimum dan maksimum saya pikir cukup mudah. Jadi kita akan menyeleksi nilai terkecil dari satu kolom, kemudian dari tabel mana, kemudian ada sebuah kondisi. Untuk maksimumnya juga sama, ada sebuah kondisi. Kalau misalkan tanpa kondisi seperti apa? Sepertinya juga bisa tanpa kondisi. Dengan kondisi pun sepertinya juga bisa. Ini kalau contohnya untuk minimum, kemudian untuk maksimum. Kita bisa kasih alias atau tidak. Kita nanti kasih contoh dulu tanpa alias seperti apa, kemudian kalau dengan alias hasilnya seperti apa. Kita tes ya, kita lihat dulu. Karena di sini itu mahasiswa berarti tidak akan ada minimum dan maksimumnya ya, sangat nggak ada. Jadi kita akan buat tabel baru. Oke, kita akan create tabel baru. Saya akan membuat SQL baru ya, biar clear. Kita akan create tabel baru. Create tabel, kemudian tabelnya saya buat barang aja. Nanti kita kasih harga. Tabel barang. Di sini kita kasih kode barang. Kemudian kita pakai variabel karakter. Kita pakai 15, kemudian not null harus diisi dia primary key. Kemudian setelah kode barang, nama barangnya, nama barang kita pakai variabel karakter juga. Saya salah klik. Kemudian ini kita kasih panjang yang agak lebih panjang dari kode barangnya, karena untuk nama barang nanti karakternya lebih banyak. Kemudian tanggal produksi, misalkan produksi, kita pakai date, ini harus diisi. Kemudian tanggal expired, kita pakai date juga. Not null ini juga wajib diisi. Kemudian net barang ya, isi barangnya. Ini kita pakai float aja, kita pakai float. Ini juga harus diisi. Kemudian baru harga ini kita pakai float juga aja. Ini juga harus diisi. Oke, kita sudah punya tabel dengan nama barang, kemudian ada kode, nama, tanggal produksi, tanggal expirednya, isi dari barang itu, beratnya ya, berat bersihnya berapa, kemudian harganya berapa. Sekarang saya eksekusi, kemudian kita tampilkan, select bintang from barang. Kemudian kita lihat ada kode, nama, tanggal produksi, tanggal expired, isi bersih barangnya, kemudian harganya. Kita masukkan paling nggak 5 data ya. Insert into.
Oke, di sini DPO barang. Kemudian ini saya masukkan aja untuk setiap kolomnya. Kalau tadi kan saya pakai tanpa itu ya. Sekarang saya masukkan. Karena nanti akan ada data yang coba saya kosongi. Tanggal expired, kemudian net barang, kemudian harga. Setelah itu nilainya kita akan lihat yang boleh 0 tadi nama barang. Nama barang nanti akan saya coba ada 1 atau 2 yang saya kasih 0. B01. Kemudian nah barangnya ini saya hilangkan, nggak akan saya kasih 0 aja. Kemudian tanggal produksinya 2019 10 10. Kemudian tanggal expired 2020 10 10. Kemudian berat bersih barangnya misalkan 190,8 mili. Kemudian harganya misalkan 25 123 25.000. Tinggal copy paste. Kita paste. Barang yang kedua adalah 22 terlalu banyak. Barang yang kedua kita isi namanya ya. Misalkan mie instan 2018 2020, beratnya misalkan 210,5, harganya 6.000. Ini sudah ada 2. Ini saya copy paste. Kita tinggal ganti itu aja ya. 3 kita buat sama aja. 4 5 6 7. Oke, ada 7. Mie instan misalkan ini goreng, ini kuah, ini mie instan bihun, ini mie instan rendang, soto. Ini saya sudah kehabisan ide. Mie ini sabun mandi gitu aja. Oke, harganya ini saya buat 9.000. Ini kita buat harganya variasinya tidak terlalu besar. Ini mungkin 5.600. Ini 7.000. Ini 6.200. Ini 6.000 sama aja. Oke. Sekarang ini kita masukkan. Kita seleksi, kemudian kita eksekusi. Oke, sudah masuk semua datanya. Kemudian ini kita geser ke sini sedikit ya. Kita tampilkan. Sudah ada 7 data. Yang pertama 0. Yang kedua ada isinya, sampai ke 7 ada isinya. Harganya juga lumayan bervariasi. Oke, sekarang kita coba perintah yang pertama itu adalah min. Ini minimum mengetahui harga yang paling kecil ya, harga yang paling kecil dari sebuah barang di sini ya. Kita akan coba select ini minimum langsung, minimum dari
kolomnya adalah harga. Kita tanpa kasih alias dulu ya. Kita kasih ini di sini kan ada alias. Kita tidak memberikan alias dulu. Kita akan tanpa alias. From DPO titik barang. Kita akan lihat kalau tanpa alias seperti apa. Kita akan mencari harga minimum. Berarti yang paling kecil nanti mestinya ditampilkan adalah 5.600. Testing 5.600. Ini yang paling kecil. Dan kalau tanpa alias di sini tidak ada namanya. Kalau misalkan dengan alias, ini saya copy ya. Nanti kita bandingkan. Saya copy, saya taruh di bawahnya. Ini saya kasih alias. Aliasnya adalah harga paling murah. Nah, di sini muncul yang alias, muncul harga paling murah. Yang tanpa alias tidak akan muncul nama kolomnya. Ini perbedaannya di sini ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kalau yang maksimum juga sama sebenarnya ya. Jadi kita tinggal nambahkan. Saya akan copy paste aja. Ini kita ganti jadi max. Nah, ini dengan ini ya. Kita samakan. Ini juga max. Kemudian harga paling mahal. Kita testing, kita jalankan. Eksekusi. Di harga yang paling mahal memang tadi 25.000. Ini juga seperti itu. Kalau pakai alias AS berarti di sini akan ditampilkan harga paling mahal pada keterangan kolomnya. Oke, untuk minimum maksimum sudah selesai, sudah oke. Sudah tidak ada apa? Oke, kalau dengan kondisi sekarang. Dengan kondisi yang seperti apa? Kita coba. Kita akan harga minimum atau maksimum sama sih sebenarnya. Ini kita taruh di sini, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu kondisi yang cocok nanti kira-kira seperti apa. Oke, di sini ada mie instan. Tapi ini mie instan goreng, kuah, bihun, rendang, soto. Jadi kalau kita mau seleksi, ini aja. Kita pakai tanggal. Kalau kita pakai tanggal produksi nanti yang seleksi juga semua. Oke, kita pakai tanggal seperti ini. Saya terlanjur dengan nama yang sama juga sih sebenarnya. Akhirnya susah nanti. Oke, gini aja. Ini ibaratkan ada dua barang dengan nama sabun mandi nanti ya. Saya update dulu aja. Saya akan update dulu. Update DPO barang. Saya set nama barangnya itu adalah sabun mandi. Where kode barang ini kan saya kasih 0 kan, yang nggak saya kasih 0 tadi akan saya ganti sabun mandi. Oke, sudah saya update. Mestinya sabun mandi ada 2. Oke, 1, 2. Sabun mandi ada 2. Sekarang di seleksi tadi kita kasih kondisi where, kita kasih kondisi di bawahnya ya, where nama barang sama dengan sabun mandi. Jadi kita akan seleksi harga yang paling mahal dari sabun mandi. Kita lihat. Oke, yang ditampilkan tetap yang 25.000 ya. Kalau kita pakai minim, yang ditampilkan 9.000, bukan 6.000 tadi atau 5.600 tadi yang paling murah. Yang paling murah tadi berapa? Yang paling murah kan 5.600, tapi kan dia mie instan, bukan sabun mandi. Kalau kondisi penyeleksiannya ada sebuah kondisi tambahan, maka yang akan dibandingkan yang paling murah dan mahal hanya sabun mandi berdasarkan nama. Jadi kalau yang paling mahal ya ini, yang paling murah ya ini.
bukan ini. Walaupun ini paling murah tapi dia mie instan. Oke, itu untuk pembahasan select minimum dan maksimum. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi count, average, dan sum. Oke, kita coba satu persatu ya. Ini juga ada sebuah kondisi di sini. Jadi select count untuk menghitung jumlah kolom dalam sebuah record ya ini ya dari tabel. Ini yang pertama kita tidak akan menggunakan kondisi dulu. Jadi di sini kita akan langsung select count. Kemudian yang akan kita seleksi adalah kode barang aja. Kita seleksi kode barang. Kemudian from DPO barang. Jadi kita akan seleksi tanpa sebuah kondisi. Mestinya akan tampil 7 mestinya. Nah, mestinya akan tampil 7. Kenapa kok 7? Karena dia akan menyeleksi berapa jumlah record. Ini kan ada 1, 2, 3 sampai 7 recordnya. Jadi yang akan ditampilkan juga 7. Di sini bisa kalian tambahkan alias untuk mengetahui ini ya total record. Kemudian kalau kita seleksi nanti dia akan ditampilkan. Oh, total recordnya ada 7. Ini tanpa kondisi. Jadi kalau misalkan kita kasih kondisi, ini saya coba copy paste aja ya. Saya copy paste. Kita akan lihat kondisi kira-kira yang sesuai untuk tabel ini apa ya. Kita lihat dulu. Oke, kondisinya sama ya, sabun mandi. Kita bisa pakai sabun mandi. Jadi total record dari tabel barang kita kasih kondisi where nama barang sama dengan sabun mandi. Kita akan tes record. Nah, totalnya ada 2. Walaupun yang kita seleksi kode barang ya, nggak masalah, itu nggak ada masalah. Jadi ini kalau menyeleksi ada sebuah kondisi. Karena ya sabun mandi tadi ada 2. Kemudian selanjutnya karena ini sudah ya untuk average sama sum. Oke, kita lihat untuk average seperti apa, untuk sum seperti apa. Ini sama ya, kita masukkan di sini, kita tinggal copy aja. Paste, kini kita ganti AVG, average. Nah, kalau average ini yang paling sesuai harga ya. Harga dari barang, berarti harga rata-rata dari barang. Oke, harga rata-ratanya sekian, 9.257, sekian. Oke, nanti kalau tidak percaya bisa dihitung record saya tadi, kira-kira harga rata-ratanya seperti apa. Kalau misalkan harga rata-rata sabun mandi, tinggal tambahkan aja where nama barang sama dengan sabun mandi. Jadi dia akan menghitung harga rata-rata dari sabun mandi. Oh, harga rata-ratanya 17.000. Tadi kan harga pertama 25.000, harga kedua 9.000. Jadi harga rata-ratanya 17.000. Ini untuk rata-rata ya. Kalau misalkan sum itu menghitung total. Jadi di sini kalau misalkan kita ganti sum, itu total yang dihitung. Harga total. Harga total dari tabel barang. Dari seluruhan tabel barang tadi itu totalnya ada berapa sih? Oh, totalnya ada 64.800. Tapi kalau misalkan total dari sabun where nama barang sama dengan sabun mandi, itu berapa totalnya kira-kira? Oh, ternyata 34.000. Tadi kan 25.000 ditambah 9.000. Jadi totalnya adalah 34.000. Oke, kurang lebih seperti ini untuk
total, rata-rata, sama untuk menghitung banyaknya record tadi menggunakan count. Itu nanti bisa Anda coba sendiri pada kondisi yang mungkin berbeda ya dengan ini, yang sesuai dengan kebutuhan saja. Yang terakhir adalah like. Nah, like ini sebenarnya operatornya hampir sama dengan hanya saja like di sini ada beberapa pattern yang memang tidak bisa disamakan dengan sama dengan. Jadi hasil yang ditampilkan nanti bisa spesifik atau hasil yang ditampilkan bisa berupa global. Jadi contohnya akan kita buat seperti ini. Ini saya akan memberi contoh gambaran untuk like. Saya akan mencari seluruh data, select bintang from dari itu ya, tentu saja dari tabel barang. Kemudian kondisinya nama barang itu sama dengan, oke, sebelum itu saya akan lihat keseluruhan. Saya lupa tadi nama barang sama barangnya apa aja. Oke, di sini namanya yang sama sabun mandi ya. Kalau misalkan saya cari mie instan, kemudian cuma mie instan saja, kalau pakai sama dengan, kalau kalian lihat ya, nanti hasilnya tidak akan ketemu. Karena kalau yang saya cari itu harus spesifik kalau pakai sama dengan. Jadi nggak bisa mencari pakai sama dengan nggak spesifik, pun nggak bisa. Jadi kalau ini mie instan ya mie instan goreng berarti, atau mie instan kuah, atau mie instan bihun dan lain sebagainya. Kalau ini saya klik, maka nanti otomatis mie instan goreng ini pada record kedua akan ditampilkan. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, inilah sama dengan harus sesuai, benar-benar sesuai. Nah, berbeda dengan yang namanya like. Jadi di sini ada yang namanya like, select bintang from DBO barang, kemudian where, nama barang sama dengan, kalau ini ya, tapi ini pakai like. Nah, setelah like baru dituliskan. Misalkan mie instan, kemudian saya kasih persen di belakangnya. Ketika saya cari, semua mie instan ada kata mie instan ini, maka akan ditampilkan. Nah, sekarang instannya akan saya hilangkan. Saya cuma pakai mie. Apakah juga bisa ditampilkan? Dilihat saja. Bisa. Semua yang ada mie-nya akan ditampilkan. Jadi kalau misalkan saya ingin cari makanan instan, kita kasih aja. Kita coba ya. Pastinya ini bisa ditampilkan. Instan. Nah, ini instan. Semua ditampilkan. Misalnya nanti ada roti goreng instan, nasi goreng instan dan lain sebagainya, pasti akan ditampilkan juga. Inilah kondisi like. Jadi like itu bisa menampilkan, misal nama depannya ini nanti ditampilkan semua, atau nama belakangnya ini nanti ditampilkan semua, atau mengandung nama tengah ini akan ditampilkan semua. Ya tergantung nanti dari apa yang akan kalian gunakan, patternnya apa. Di sini kalau kalian lihat itu ada banyak. Ada persen di belakang, di depan, di tengah, kemudian underscore baru persen, kemudian nama dulu underscore baru persen, atau nama underscore 2 kali baru persen, atau nama underscore kemudian. Nah, ini bisa silakan nanti bisa kalian coba sendiri, nanti hasilnya akan berbeda-beda sesuai dengan pattern yang ada di sini. Oke, untuk hari ini saya akhiri sampai sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti silakan dicoba, dipelajari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.